Wanti, hindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya hal-hal yang cederai rasa keadilan masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri. Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Hai semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Oke teman-teman semua, di video ini kita mereaction tentang perkembangan kasus Frida. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan segan tindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran masalah penyakit masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam akun Instagram pribadinya. Wanti, hindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya hal-hal yang cederai rasa keadilan masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri. Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari kita saling mengingatkan, atasan mengingatkan anak buah juga sama, menyampaikan komandan sepertinya ini salah. Dan itu sah-sah saja. Jangan biasakan rekan-rekan pada saat menerima sesuatu yang mungkin nggak pas, terus rekan-rekan nggak berani untuk menyampaikan pendapat rekan-rekan. Karena ini untuk kebaikan institusi. Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polki, apakah itu Polwan. Nah teman-teman, ini harus kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung ya, supaya benar-benar ditindak tegas. Aparat yang ketahuan bermain-main dengan hukum, hukum harus dia dapatkan setimpal supaya lebih menghargai hukum. Jangan hanya masyarakat kecil saja ya yang dituntut untuk menghargai hukum. Kita lanjut. Satu teman dan rekan-rekan media. Jadi mungkin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas, Karopenmas dan juga Kapolres Jakarta Selatan. Rekan-rekan semua sudah mendapatkan informasi terkait dengan penanganan kasus itu, di mana kasus ini kasus pidananya terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan dalam ini penggunaan pasal 289.
Dua kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, dan tentunya saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun, walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh Polda dan Barreskrim Polri. Kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwansyah, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabir, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pembina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM, terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota, kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu tim nanti akan bergerak, sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang telah kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani secara objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Dan tentunya kita juga harus melindungi, memberikan ruang terhadap kelompok rentan dalam ini yang saat ini kebetulan menjadi korban, dan tentunya kaidah-kaidah tersebut juga harus kita jaga, melindungi hak asasi manusia, kaidah-kaidah yang harus kita jaga dan diatur oleh undang-undang. Namun, nah teman-teman ya, ada satu penekanan yang harus transparan dalam kasus apapun itu. Alangkah baiknya diproses dengan transparan tanpa ada manipulasi yang harus yang sengaja disembunyikan. Kata kuncinya, pihak yang berwajib itu kalau sedang menjalankan tugas, transparan itu jauh lebih penting. Kita lanjut lagi. Jalan dulu ya Bang. Ya, aman-aman aja, gak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya, selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Coba tunjukin tangannya, coba. Tidak ada tato ya. Berarti foto yang di medsos itu bukan Linda, Mbak Putri? Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang private kan di yang ini.
gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina. Jadi Vina itu. ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Gitu. Jadi Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Soalnya Novi sekitar berapa? 13. 30 pertanyaan. Tadi apa aja mau Budi? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Kalau dengan Peggy kenal nggak, Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy. Enggak kenal. Peggy. Tapi benar nggak Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya? Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara tahu keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman Ya, biasa, teman biasa tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Harapan sendiri seperti apa ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Berarti Mbak Linda korban bulian ya Mbak ya? Iya. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Novi yang dampingin. Gitu. Jadi, dong Mbak Novi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum. Hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Bersama sekali. Kalau untuk di film itu gimana? Benar nggak? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah ya. Jadi blunder. Bukan. Nggak ada itu. Jadi Mbak bisa dipertegas. Itu sebelumnya punya masalah. Nama WA juga. Punya Mbak. Iya. Oke. Dengan Mas Emon? Rian. Mas ya. Oke teman-teman semua, saya mau respon nih tentang kasus Vina ini. Lagi saya minta maaf ya, ini saya lagi di luar karena buat videonya di luar, tidak lagi di rumah karena memang lagi ada kegiatan di luar. Hanya pengen mau update buat teman-teman semua tentang kasus Vina. Nah teman-teman semua, saya mau bilang bahwa apapun kasusnya, alangkah baiknya pihak yang berwajib alias kepolisian Indonesia, alangkah baiknya mengikuti prosedur dan transparan seperti yang sudah ditegaskan oleh pimpinan mereka. Nah teman-teman, kita berharap ya kasus Vina ini segera diselesaikan dan bisa menemukan siapa pelaku atau otak yang sengaja mau mempersulit langkah untuk menyelesaikan kasus ini, karena ini terlalu berlarut ya teman-teman. Padahal kan kalau kita lihat dari para tersangka yang sudah diberikan informasi ini adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang awam, mereka bukanlah penjahat kelas kakap, tapi kok bisa dipersulit, tapi kok susah sekali.
Nah, jangan-jangan ada sangkut pautnya dengan oknum pejabat tertentu sehingga mereka mencoba untuk mencuci tangan. Nah, terus kawal kasus Vina ini sampai Vina mendapatkan keadilan. Peace.